dibilang Islam tidak masuk hitungan. Nah itu saya bingung karena ketika Pak Robin bilang mendapatkan wahyu ilahi seperti itu ya, mendapatkan tuntunan ilahi, kemudian mendengarkan begitu. Kenapa kemudian tidak ikut ke Islam saja begitu? Karena kalau dari yang saya dengar selama ini, sepertinya ini cocok masuk Islam lah, atau pemahamannya sudah mendekati Islam. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa sampai sekarang masih belum Islam? Begitu Pak Robin. Nah, oke. Itu sebenarnya bukan pertanyaan. Karena begini, karena kembali, yang saya percayai, ilahi yang saya percayai, tidak pernah membawa yang namanya agama. Tapi dia membawa keselamatan dan kebenaran. Dengan kesucian. Itu yang dia bawa. Katakanlah, walaupun dia membawa agama, tetapi adab saya tidak sesuai dengan agama yang saya pikul. Apakah itu pantas bagi? Tidak. Nah itu saudara, jadi agama tidak pernah dibawa oleh maha kebenaran, oleh maha kesucian. Tapi apa yang dibawa? Keselamatan, supaya kita layak kembali kepada kesucian, atau kembali kepada surga yang suci, kembali kepada akhirat yang suci. Begitu saudara. Oke. Sebenarnya saya udah dapat nih garis besarnya, udah dapat juga poin-poinnya. Jadi mungkin saya tarik kesimpulan ya, Pak Robin. Berarti Pak Robin sendiri secara pribadi tidak mengimani keseluruhan daripada Alkitab yang biasanya orang Kristen pegang sekarang. Tapi ada beberapa bagian yang kemudian Pak Robin percaya karena dapat ilham itu ya. Jadi sebenarnya begini, kalau Injil yang asli bukan yang ditulis itu, bukan Bible. Jadi kalau saya sebagai Kristen sejati, bukan yang di Bible itu Injil yang asli. Tapi apa? Makanya dia katakan, dipertanyakan tadi, apakah pernah Yesus menulis Bible? Tidak pernah. Sebenarnya harusnya Yesus yang menulis. Kenapa bukan Yesus yang menulis? Oke, Pak Robin, saya tengahi di sini ya. Saya mau tanya ke Bang Andre. Bang Andre, apa dasarnya Yesus itu dia seorang Tuhan? Dasarnya apa? Nah, kalau dibilang dasarnya apa, ayat-ayat tuh banyak bang, dan itu pasti akan bawa alasan. Saya tidak akan bawa ayat-ayat. Kita tarik benang merahnya bang. Di sini kita tarik benang merahnya, biar ketemu poinnya seperti apa bang. Iya, sebenarnya sama orang abang udah berkali-kali juga saya bahas. Awal-awal dulu saya bawa ayat-ayat receh kayak Yohanes 13 ayat 13 yang bunyinya, ya aku benar, akulah guru dan Tuhan. Tapi ternyata itu ayat yang receh banget. Karena bahasa Yunani dari Tuhan di sana adalah adalah Kyrios, bukan Theos. Nah, di situ ternyata saya keliru. Kemudian saya bawa ayat lain yang pengakuan Thomas, iya benar kaulah Tuhan dan Allahku itu, yang kaulah Kyrios dan Theos. Nah, di situ itu sampai sekarang masih ayat pegangan saya. Tapi Bang, maksud saya begini. Gini maksud saya. Karena kan tadi apa ya kata Pak Robin ya, terkait dengan Alkitab itu sudah bukan Injil yang sekarang itu, bukan Injil yang diberikan Yesus, yang ditulis Yesus. Yang jadi masalah adalah ketika Pak Robin membawa beberapa ayat, mengutip beberapa ayat dari Injil, yang maksudnya yang ada di Alkitab sekarang. Kalau saya jadi posisi Pak Robin, saya bahkan ketika saya percaya itu buku palsu, saya tidak akan mengutip apapun dari buku itu. Karena siapa? Karena saya tidak tahu yang mana yang palsu di dalam buku itu, mana yang ada murni gini. Karena apa? Konsepnya kebohongan terbaik adalah kebohongan yang dicampurkan dengan kebenaran. Artinya apa? Masih ada sisa-sisa kebenaran di sana, atau kebohongan itu tidak 100%. Nah, dalam konteks buku palsu ya biasanya kepalsuan itu mayoritas ya gitu kan, makanya sampai dicap buku palsu. Nah, jadi kenapa Anda masih mengutip dari buku itu, dari Injil itu yang Anda anggap palsu? Seharusnya ya tidak perlu dikutip lagi gitu kan. Saya juga kalau di posisi Pak Robin, saya langsung syahadat asyhadu alla ilaha illallah sekarang gitu. Inilah yang keliru saudaraku, makanya ini saudara belum sampai ke sana. Jadi yang di Alkitab itu sudah ada sebelum Alkitab itu ada. Nah, ini yang aku pelajarin. Bukan apa yang ada di Alkitab itu. Jadi Alkitab itu ke nomor 2 datangnya. Yang tertulis itu nomor 2. Jadi yang nomor 1 itu yang aku pelajarin. Sebelum Alkitab ini turun, ini sudah ada. Jadi bukan mengutip dari situ. Jadi terlebih dahulu yang saya ketahui ini ada, baru ada Alkitab itu. Begitu saudara. Jadi pahami. Yang abang tahu ini dapatnya dari mana?
Itu dia Saya udah maksudnya. katakan tadi, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Nah, iya maksud saya gini Bang. Kata-kata menyembah dalam roh dan kebenaran itu dapatnya dari mana? Jadi tuntunan Apa saya bukan pertama? yang tertulis. Tuntunan saya adalah roh. Tuntunan saya adalah hidup. Bukan yang tertulis. Karena yang tertulis itu nomor 2. Iya, gini loh Bang. Yang tulis itu ada karena keadaan yang tidak tertulis. Yang tercipta itu ada karena keberadaan yang tidak terlihat. Gitu saudara. Jadi memang kita untuk sampai ke sana kita harus benar-benar menjadi Kristen marifat yang mengenal Tuhan dengan baik. Tunggu Bang ya. Tunggu. Karena di sini justru saya jadi bingung sebingung-bingungnya. Gitu Bingung ya. memang secara ajaran dunia bingung. Oke. Karena sudah pengajaran dunia ya wajar. Saya maklum. Belum masuk kepada pengajaran ilahi. Jadi pengajaran ilahi itu pengajaran yang tidak terlihat. Nah, oke. Yang bisa Saya tengahin lagi ya. Saya bingung di sini. Di sisi lain, Bang Andre bilang ayat-ayat receh. Ini sangat berani banget ya. Takutnya nanti ada teman-teman Kristen yang lain yang Oh, nggak tersinggung. masalah Bang. Nggak Ayat suci masalah. dibilang ayat-ayat receh. Nggak apa-apa, itu urusan Bang Andre. Saya nggak mau campur di sini urusan Bang Andre dengan Kristen yang lain. Yang kedua, Pak Robin sendiri, saya ini di tengah ya, posisinya tidak membela siapa-siapa. Pak Robin sendiri tadi mengatakan Kristen makrifat. Setahu saya yang makrifat itu cuma ada di Islam. Di Kristen tidak Nah, ada iya. yang namanya Kristen makrifat gitu ya. Saya nggak tahu Begini, nih Pak. pemahaman ini dari mana. Saya nggak paham juga, nggak ngerti. Ngambil dari mana ini literasi ada Kristen makrifat. Bingung saya. Jadi marifat itu kan artinya kan yang mengenal. Nah, jadi itu dengan bahasa Indonesia mengenal. Makanya supaya Bang Santang mengerti. Tadi makanya aku katakan secara ke Muslim, ya, secara Muslim bukan secara Kristen saya katakan. Kalau secara Kristen namanya yang mengenal. Nah itu. Jadi mengenal Tuhan dengan baik. Dalam Matius 5 dikatakan. Jadi dengan memiliki hati yang suci. Jadi orang jujur itu pasti hatinya suci. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 18 itu udah ada. Ya bukan karena itu ada tertulis. Ini sudah ada. Memang hanya orang hatinya yang suci atau orang yang suci yang dapat melihat dan mengenal Bapa atau mengenal Maha Pencipta. Itu ada dalam tertulis ya. Cuman itu nggak banyak dipercaya oleh Kristen. Dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah bagi orang yang hatinya suci karena dia akan dapat melihat Allah. Baik, silakan Jadi Bang Andre kalau kita dijawab. memiliki hati yang suci, jangan harap. Maksud Jadi- saya begini, Bang. Abang kan lahir kita sebut mentok-mentok tahun 80 ya. Atau lebih dari itu, Bang? Saya lahir tahun 69. 69. Waduh. Waduh, berat lagi namanya. Oke, Om lah, Om. Kenapa? Nah, gini, Kenapa Om. nah? Kenapa? Eh, kan Om lahir 69, oke? Ya. Alkitab, saya tahu Injil itu tidak ada yang ditulis ketika Yesus masih hidup. Abad Oke. abad 0 ya, abad 0 Masehi kita bilang. Ketika tahun masih ya tahun 20-an masih gitu. Nah, yang jadi masalah adalah sekalipun Injil yang 4 itu beserta yang lainnya ditulis mungkin di abad bukan di abad ke-1 ya, tahun 100-an dan seterusnya beberapa puluh tahun setelah Yesus lahir, tapi tetap aja itu jauh lebih tua daripada kelahiran Om. Nah, jadi maksud saya adalah bagaimana Om dapat mengetahui apa yang dikatakan Yesus tanpa pernah membaca atau mendengar dari Injil yang ditulis itu. Itu maksud saya. Karena mustahil kita mengetahui sesuatu tanpa ada referensinya. Jadi gini aja kesimpulannya. Sudah tangkap. Jadi sebelum ada yang namanya langit dan bumi ini, aku sudah ada. Apa yang sudah ada? Sama seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Sebelum aku ada, bahwa Yesus sudah ada, benar. Itu jangan disangkal. Kalau secara Oke. logik, Iya, masa Abraham yang lebih dahulu lahir, kok jadi Yesus udah ada duluan? Nah, kan bingung kan? Nah, saya juga seperti Iya. itu. Sebelum ada yang tertulis, saya sudah ada. Apa itu yang sudah ada? Roh. Nah, biar paham saudaraku. Jadi, makanya kita memakan pandanglah secara ilahi, jangan pandang secara dunia. Maka akan bertolak belakang. Makanya sebuah Kristen pakar-pakar teologi ya bertolak belakang ke saya. Karena mereka pakai apa? Doktrin secara ajaran dunia. Maka nggak pernah diterima.
Apa yang saya sampaikan nggak pernah diterima. Yang bisa menerimanya hanya yang benar-benar di dalam ilahi. Oke. Dengan pemikiran, dengan namanya kebenaran ilahi. Dengan secara memandang ilahi itu dengan yang tidak terlihat. Dengan mempercayai ilahi itu dengan secara yang tidak terlihat. Ya, hanya ini yang Oke. bisa mengenal. Oke, Bang Robin, Om Robin maksudnya Om Robin, saya lanjut lagi. Oke, saya sekarang di posisi percaya Bang Robin sudah tahu, dapat dengan roh tahu bahwasanya isi perkataan Yesus itu ya, sudah tahu, sudah paham. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang, karena Abang sudah tahu Alkitab yang sebenarnya, ya saya sebagai Kristen juga sedang belajar gitu kan. Boleh dong Bang, tunjukin ayat-ayat mana yang ibaratnya keliru atau salah. Kalau saya ke teman-teman Islam nanya begitu, mereka pasti langsung nunjukin rentetan ayat yang diubah di Alkitab. Saya udah pernah dapat itu dari teman-teman Muslim, dari abang-abang di sini. Nah, udah pasti dapat. Kalau dari Om sendiri bisa tunjukin ayat-ayat mana yang sesat atau diubah di dalam Alkitab dari perkataan Yesus. Jadi yang sesat itu sebenarnya tidak ada yang sesat. Yang sesat itu adalah Enggak, bentar, jangan dulu dijawab Pak Robin. Ini kan sebuah narasi untuk penggiringan ya, maaf ya Bang Andre, ini penggiringan opini. Kalau Pak Robin itu pernah mengatakan ada ayat Bible yang sesat dan pernah mengatakan ayat Bible itu palsu. Pernahkah Pak Robin mengatakan ayat Bible itu sesat dan ayat Bible itu palsu? Bentar, saya ngikuti narasi dari Bang Andre. Pernah nggak Pak Robin? Biar nggak jadi framing, biar nggak jadi fitnah di sini. Saya hanya membatasi saya tidak berhak hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kalau itu jelas, saya katakan, kenapa saya katakan itu palsu? Karena itu tulisan manusia. Oh palsu itu karena itu tulisan manusia, bukan firman dari. Benar. Oke, hanya itu Yang ya asli Pak itu Robin adalah ya. mana? Makanya Kristen-Kristen belum tahu yang mana yang asli, Injil yang asli. Jadi Injil yang asli adalah, nah ini dengan pada sudah tidak ada lagi 2000 tahun yang lalu. Siapa Injil yang asli? Yesus sendiri. Apa itu Injil yang asli? Setiap perbuatannya, setiap tindakannya, itulah Injil yang asli, bukan yang ditulis. Oke, cukup Pak Robin. Sekarang Ya. saya tanya ke Bang Andre, saya pertanyaan simpel aja. Ada nggak penulis Bible itu mendapat validasi dari Yesus, dari Tuhan? Ada nggak? Oh ya enggak lah. Nggak Kalau ada. ditulis juga udah puluhan tahun setelah ya. Oke, kalau misalkan nggak ada validasi dari Tuhan, apakah itu bisa dikatakan kitab suci? Nggak bisa. Berarti narasi Seharusnya tidak bisa ya, karena Nggak bisa. tidak ada Berarti Tuhan narasi sebagai dari validator Oke, gitu kan. berarti dari narasi Pak Robin ini nggak ada yang salah dong? Enggak. Dalam artian begini Bang, gini, maksud saya. Enggak. Narasi dari Pak Robin ini berarti nggak ada yang salah dong? Bukan saya ngebela Pak Robin ya, bukan ya, mohon maaf ya. Iya, gini. Oke, siap. Tidak ada yang salah. Tapi karena Pak Robin bilang nggak ada, maksudnya Injil asli itu udah lenyap ya kan, udah lenyap, sisanya adalah tulisan manusia. Nah, berarti ketika Pak Robin mengutip salah satu ayat, misal tadi kayak ada apa tadi ayat yang dikutip Pak Robin? Banyaklah yang ibaratnya hatinya suci dan lain sebagainya. Itu kan yang tertulis oleh manusia sekarang. Nah, itu berarti bukan asli Injil dong, Pak. Itu maksud saya, belum Bang. Saya cuma menunjukkan pointing. Itu pointing sudah ada maksudnya, sebelum, menunjukkan. kan sudah katakan tadi, itu sudah ada sebelum ada yang tertulis. Jadi sebenarnya itu yang sudah ada, keasliannya disalin. Makanya itu. Kalau yang udah ada itu, berarti sejak awal perkataan Yesus itu sudah ada. Dan itu disalin ke dalam perkataan Yesus. Itu benar ya kan Pak? Itu Om ya. Tapi itu yang benar. menyalinnya ini tidak bervariasi, tidak ada kesatuan. Ada dari Petrus mengatakan seperti ini, ada dari Lukas mengatakan, aturnya itu satu kesatuan. Soalnya Aturannya. gini Bang Host. Saya terima aja ketika misal orang-orang teman-teman Muslim menunjukkan, oh ya Alkitab ini udah nggak apa lagi, udah nggak otentik lagi. Saya terima. Bahkan bahwasanya Alkitab ini sebenarnya bukan hanya 3 kali di kanon, bukan hanya 2 kali di kanon, 3 kali, 4 kali malah. Kita bisa bilang kodeks-kodeks itu kan. Tapi yang jadi masalah ini gini loh Bang. Kontradiksi antara sudah ada, kemudian disalin, kemudian itu adalah palsu yang dikatakan Pak Robin, itu membingungkan saya gitu loh. Kalau misal maaf ya Coba Bang, gini kita tengahi. Gini Bang, kita tengahi Bang. Coba Abang buka di Matius 27
sama di Lukas 21. Saya pengen tahu kebenarannya. Oke, Matius 27. Gitu. Oke, Matius 27. Ayat 27 Terus ayat berapa, Bang? Matius 27 ayat berapa ya? 40 kalau nggak Lukas salah. 27 ayat 40. Lukas berapa? 21 ya? Matius 27 ayat 40 dan Lukas 21 ayat 21 ayat berapa ya? Ayat berapa? 21 ayat berapa ya? Res ayat berapa sih? Lupa. Ayat 1 aja. Nah, di sini terjadi dua kontradiksi. Ayat 1 aja. Nah, di sini terjadi dua kontradiksi tentang penyaliban. Yang satu terjadi di jam 12, yang satu terjadi di jam 9. Tunggu. Menurut 21 tunggu. Tunggu. Lukas 21 dari Lukas 21 ayat? Abang lihat ya. Lukas 21 dari ayat 1 coba Abang lihat ya. Saya lupa dari ayat mana ya. Oh enggak, 21 masih hidup Yesus, Bang. Lukas 21. Ah, enggak di Lukas 21. Saya cari. Iya, Lukas 21 Yesus masih hidup. Masih apa? Masih berkhotbah lah gitu lah. Oke, intinya Lukas 24 coba kan? Abang cari intinya di Lukas sama di Matius itu kontradiksi berbeda. Yang satu mengatakan disalibnya itu pukul 12, yang satu mengatakan disalibnya itu pukul 9. Menurut Abang ini dari kedua penulis ini yang benar yang mana? Nah, itu sebenarnya yang saya tanyakan ke Bang Robin. Kalau gitu? Bang Robin bilang ada kontradiksi dan kitabnya palsu, mana yang benar? Karena gini, Nah, mana yang ketika benar coba teman-teman itu? Islam mengatakan Bible itu palsu, Bible itu sudah tidak otentik lagi, kemudian teman-teman Islam kan memberikan alternatif. Oh, Quran lah yang masih terjaga originalitasnya, kan gitu jelas. Itu loh maksud saya, Bang. Nah, tapi ketika Bang Robin bilang, Om Robin bilang Bible itu sudah tidak otentik lagi, sudah tidak asli lagi, alternatifnya tuh apa? Yang mana yang benar antara kitab Injil itu? Itu loh yang mau saya cari. Gitu Nah, kan? Itu maksud betul. saya. Coba silakan di ini kalian berdua briefing. Oke, yang benar itu yang kau imani secara yang tidak kelihatan, itu yang benar. Jadi kalau kau imani secara yang terlihat, itu akan kontradiksi. Itu akan berlawanan. Yang sepihak mengatakan seperti ini, yang sepihak mengatakan seperti ini, itu tidak kebenaran. Kebenaran itu sebenarnya, kalau kita cari kebenarannya, yang tahu masalah kematiannya adalah ibunya daripada Yesus. Dengan bapaknya Yesus, itu yang lebih tahu. Tapi kenapa tidak ada ditulis? Jadi kalau secara ilahi yang lebih tahu adalah ilahi, bukan manusia. Boleh bantu jawab kah? Boleh silakan. Supaya jangan terjadi kontradiksi. Jadi tadi abang bilang di Markus ya. Yang Iya. abang bilang sebenarnya jam 9 atau jam Markus 15:25 jam 9. ada yang mengatakan di Markus itu kan Markus 15:25 dan waktu jam 9 mereka menyalibkan dia. Betul. Terus ada yang bilang dan pada jam 12 kegelapan meliputi bumi. Jadi begini Bang, ada yang bilang kan itu kan tadi pukul 9 pagi, pukul 9 pagi itu kan hitungan waktu Yahudi Bang. Oh gitu. Hitungan Iya. waktu Yahudi. Nah, Iya. yang jam 12 hitungan waktu mana? Dan meninggal pukul 3 sore. 3. Oke. Yang jam 9 12 dalam hitungan waktu mana? itu, Yang ya. jam 12 hitungan mana? Dan waktu jam 12 itu ini baru kegelapan meliputi bumi. Oke, berarti kalau kayak gitu, Yesus berfirman kedua penulis ini, anggaplah Yesus yang berfirman ya, kita anggap. Berfirman dalam kedua murid ini antara Matius dan siapa tadi Lukas, oke? Yang satu Yesus berfirmannya dalam jamnya Yahudi, yang satu dalam jamnya Romawi, gitu maksudnya. Enggak, itu kan pada saat Yesus meninggal itu ya kan, si Markus dan siapa lagi tadi kata abang bilang itu, mereka itu satu versi jam Yahudi, seperti itu loh. Kalau satu versi jam Yahudi harusnya jam 9. Karena hitungan Betul. Yahudi jam 9. Kenapa Betul. bisa beda? Yang satu jam 9, yang satu jam 12. Tunggu, Kalau- izin menengahi, Bang. Izin menengahi. Boleh, Yang jam silakan. 12 itu dia bukannya di sini tuh jam 12 si Tuhan Yesus tuh belum apa sih tadi nggak disalibkan, cuman dan pada
jam 12 kegelapan meliputi seluruh bumi dan Jadi berlangsung disalibkannya sampai jam berapa? Jadi jam 3 disalibkannya sayang, abangku jam berapa? sayang. Disalibkannya jam berapa? Jam 3 Jam 3 sore. itu meninggalnya, jam 3 itu matinya. Betul. Matinya jam 3. Mulai Jadi disalibnya jam berapa? dan Gini, izin menengahi bang, izin menengahi. Boleh, Oke, boleh. jadi Alkitab tidak ada satu orang pun yang menulis Alkitab itu ada hadir waktu penyaliban. Itu dulu dicatat dulu. Betul. Tidak ada satupun yang hadir dan langsung menulis Markus Alkitab. Lukas itu nggak ada di Markus situ, nggak hadir. itu Markus itu temannya Paulus. Berarti Paulus. gila, baru Tabibnya, Paulus bukan temannya, itu baru tabibnya. jalan-jalan. Ya. Ya, itu tabibnya. Jadi ibaratnya gini, Paulus menyuruh Markus atau barengan sama Markus itu keliling Israel, keliling Yerusalem nyari orang-orang yang hadir waktu penyaliban. Betul. Nah, baru mereka catat. Itu udah Betul. sekian tahun setelah Ya itu berarti naik. Nah, hasil itu kan. hasil penelitian kan, hasil gosip Iya, kan, hasil kalau gitu. penelitian. Iya, Oke. hasil penelitian. Tangan. Dua-duanya itu hasil Itu. penelitian. Cuma yang jadi masalah, bukan jadi masalah. Yang menjadi jalan tengah, ini yang saya tangkap. Karena kan Paulus itu target audiensnya itu orang-orang Yunani Yahudi yang intinya diaspora. Nah, untuk Injil Matius, sekalipun penulisnya itu bukan Matius, saya tahu penulis Matius itu bukan Matius. Nah, itu target audiensnya untuk orang-orang Yahudi Israel. Jadi ada dua negara berbeda ini. Jadi untuk yang Yahudi Israel itu jam disalibkannya memang di jam 9. Tunggu kebalik. Memang di jam 12, di jam 12. 12 siang. Jam 12 siang itu Yahudi Israel sampai Karena cuma 3 meninggalnya jam di kan, jam 3 karena siang. cuma 3 jam Iya, kan dari cuma mulai 3 jam, iya, penyaliban cuma sampai 3 jam. mati 3 jam kan. Iya, cuma 3 jam sampai jam 3 siang itu kan. Itu untuk Yahudi Israel. Nah, untuk Yahudi Yunani atau Yunani memang lahir dari maksudnya dewa-dewa Yunani yang masih percaya dewa-dewa Yunani pagan. Nah, itu mereka mulainya dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Memang 3 jam, jaraknya selalu 3 jam. Nah, itu cuma perbedaan masalah waktu aja. Nah, itu masalah waktu. Tapi tetap saya berani bilang, siapapun lawan saya, Kristen apapun lawan saya berani bilang tidak ada satu orang pun yang hadir yang menulis Injil Nggak ada. di saat Yesus lagi disalib. Nggak ada. Satu itu nggak ada yang hadir, keduanya apa? Nggak ada validasi dari Yesus itu sendiri. Setuju? Iya, udah naik toh. Oke, udah selesai di sini. Udah sepakat kita kalau di sini. Iya. Ayo Nah, silakan. yang memang Kristen masih lain mau ngebantah, pertanyaan, silakan. satu-satunya yang masih perdebatan sampai saat ini hanya satu Injil, Yohanes. Karena apa? Dia berbeda dari 3 Injil lainnya dan dia yang paling punya kemungkinan bahwasanya Yohanes langsung yang nulis. Tapi itu masih perdebatan juga, belum bisa langsung divalidasi. Itu dia. Sampai sekarang masih perdebatan Yohanes itu beneran Yohanes murid Yesus yang nulis atau kayak versi Matius, dalam artian orang lain menggunakan legasinya Yohanes untuk menulis kitab itu. Nah, itu dia. Baik. Abang izin turun ya, udah dikomplain sama Koko. Tengah malam udah. Dadah dulu dong. Bye bye. Oh. Dikomplain dia. Udah, silakan turun. Subuh aja aku naik lagi. Siap. Ya. Jadi cerita tentang saksi juga. Makanya dia kata jangan bersaksi dusta. Jadi saksi yang benar itu bukan yang ditulis dan bukan yang dirasakan orang lain. Saksi yang benar itu yang dirasakan sendiri. Itu saksi yang benar. Ya. Jadi banyak sekarang saksi dusta. Apa yang dirasakan orang lain. Banyak sekarang tulisan dusta. Apa yang dirasakan oleh Yesus. Sementara orang lain yang menulis. Aturannya Yesus sendiri yang menulis. Apa yang dia rasakan. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Karena apa? Itu nggak perlu. Nanti apa? Jadi mempertuhankan yang tertulis. Sebenarnya Bang, Enggak gini, Ya, bentar maaf, saya potong. klarifikasi. Saya bilang dadah ke dia itu karena apa? Dia udah nggak bisa ngebantah lagi narasi yang saya bangun tadi dan diperkuat oleh Bang Andre. Jadi dia nggak bisa ngebantah lagi. Dia mau turun ya udah dadah. Tinggal direnungi sama dia gitu ya, teman-teman ya. Jangan Itu semua jangan ajaran ini. Jadi kita kondisi ya. Makanya banyak sekarang Kristen itu meyakini bahwa Yesus itu mati. Saya sebagai Kristen jati nggak pernah Yesus mati. Nggak pernah. Yang mati itu hanya iblis. Jangan pernah meyakini Yesus itu mati. Ya.
Yesus tidak pernah mati, Isa Al-Masih tidak pernah mati. Makanya iman saya selalu hidup. Ketika saya meyakini dia mati, iman saya akan mati. Itu jelas. Makanya secara ilahi, saya mengimani Yesus itu tidak pernah disalib. Tidak pernah. Yang disalib itu adalah iblis. Makanya upah dosa adalah maut. Yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Nah, makanya benar seperti yang dikatakan oleh Muslim yang diserupakan, ini bisa namanya Maha Kuasa. Tapi tanya dulu sama Bang Andre-nya, apakah Bang Andre mengimani kalau Yesus itu harus mati tergantung di kayu salib secara terkutuk? Oke, saya jawab nih Bang ya. Boleh. Yang selama ini saya cari tahu terkait dengan Mesias. Mesias itu akan menderita. Nah, masalah mati atau tidak kita tidak tahu. Dan tujuan dia menderita itu juga tidak tahu untuk apa. Kalau kata orang Kristen, maksudnya secara general ya, secara umum, itu bilang dosa itu adalah utang, dan utang harus dibayar bahkan dengan Tuhan. Akhirnya apa yang menjadi alat pembayaran utang ini untuk selama-lamanya? Ya sebuah korban yang abadi gitu, korban abadi. Akhirnya mereka jawab Yesus. Nah, tapi kan kita nggak ketemu bukti yang seperti itu atau nubuat yang spesifik itu di perjanjian lama. Jadi ya apa mau dibilang kalau bukan cocologi. Menurut Bang Andre dosa itu adalah utang, setuju? Setuju. Utangnya sama siapa? Utangnya sama Tuhan. Utangnya sama Tuhan. Dosa itu adalah utang dan utangnya itu sama Tuhan. Yang punya dosa itu adalah manusia, dia berhutang kepada Tuhan. Yang menebus dosa itu, yang menebus utang itu harus manusia atau harus Tuhan yang harus membayar utang itu? Pakai alat pembayaran, Bang. Kalau selama ini orang Yahudi alat pembayarannya apa? Kurbannya apa orang Yahudi? Kenapa orang Kristen itu Domba. Kambing. Kenapa orang Kristen itu alat pembayarannya itu atau kurbannya itu Tuhan itu sendiri, manusia itu sendiri? Kok beda sama Yahudi? Dan kalau orang Kristen dan saya dulu percaya, kenapa beda? Karena Yesus sebagai Ini analoginya gini. domba Tuhan, domba Tuhan. Ini analoginya gini. Taruhlah beda sama Yahudi ya. Yahudi sama Islam sama konsepnya mengorbankan hewan. Saya punya hutang ke Bang Andre sebesar 50.000. Cara pembayarannya Bang Andre harus ngasih uang ke saya, bayar ke saya 50.000. Bang Andre berarti harus bayar ke saya, sedangkan yang punya utang kan saya ke Bang Andre. Biar utang itu lunas, berarti Bang Andre harus bayar ke saya dong. Walaupun saya yang punya utang ke Bang Andre. Waduh, ini gimana nih Bang Andre? Pusing saya. Tunggu. Salah itu. Tunggu. Biar saya lurusin. Sorry, saya sambil main game. Jadi minta maaf dulu sama saya, minta maaf dulu. Minta maaf. Gitu. Ada. Iya. Maaf Bang, punten. Sorry. Nah, jadi gini. Abang punya utang. Saya punya utang ke Abang, gitu kan. Nah, jadi yang harus bayar ya saya, gitu kan. Saya harus bayar 50.000 tadi, ya udah saya bayar. Nah, ini baru benar. Nah, iya, siapa yang terhutang dia yang bayar, gitu kan. Betul. Nah, gitu. Siapa pengutang dia yang bayar. Nah, gitu. Nah, di konsep Islam dan Yahudi itu kan yang mengutang kan kita manusia, kita yang bayar, Pak. Bayar pakai korban. Betul. Kalau analoginya tadi sebenarnya cocoknya itu kita ngutang gorengan aja, Bang. Kalau ngutang uang nggak bisa karena uang adalah alat pembayarannya, gitu kan. Boleh. Alat pembayarannya. Nah, substansinya itu gorengan aja karena sama kayak dosa lah itu yang kita utangi, gitu kan. Jangan gorengan, mending bakso aja. Saya lagi kita bakso. Bakso 2 porsi, saya ngutang bakso 2 porsi sama Bang. Akhirnya saya bayar 50.000 alat pembayaran utangnya, gitu kan. Beliin Abang bakso, nah gitu. Sama kayak konsep dosa, gitu kan. Kita ngutang sama Tuhan, kita berdosa sama Tuhan, kita bayar pakai apa? Pakai kurban. Kurban inilah uangnya, mata uangnya, gitu. Setuju. Nah, kalau Kristen percayanya apa? Domba tadi, kambing tadi itu sesuatu yang fana, dalam artian dia tidak bisa abadi. Jangan lari ke Yahudi dulu, Bang. Kita membicarakan masalah kurbannya Kristen. Penebusan dosanya Kristen. Ini makanya saya mau bawa Kristen, gitu kan. Kalau Kristen percaya
ini Kristen kan sebenarnya akarnya dari Yahudi juga. Jadi kalau kita mengabaikan Yahudi, kita sebenarnya nggak bisa mulai kekristenan. Itu Kristen nggak akan pernah ada tanpa Yahudi. Nah gitu kan. Dasar kekristenan Yesus sendiri itu adalah Yahudi. Jadi lucu ketika ada orang Kristen menolak Yahudi. Aneh itu. Nah, jadi dari berdasarkan interpretasi orang-orang Kristen mula-mula, Yahudi-Yahudi yang kemudian convert atau pindah agama ke Kristen, percaya kepada Yesus, mereka memandang bahwa Yesus ini adalah domba, adalah kambing. Ya, intinya alat penghapus dosa yang tidak jangan akan melebar, pernah Bang Andre, jangan melebar. Jadi gini, saya persimpel ya. Manusia punya hutang ke Tuhan. Oke? Manusia punya hutang ke Tuhan sebesar 100.000. Cara Ya. pembayarannya, alat pembayarannya, Tuhan harus membayar hutang ke manusia, menebus Ya, hutang ya itu. nggak bisa. Ya itu kalau Kan Kristen. seperti kan, itu. kan Kristen. Ya Kristen, Iya, itu kan kalau saya bicara kan. Kristen, saya nggak bicara agama lain, Iya. saya bicara Kristen. Ya saya kan, tunggu bang, saya kan menjelaskan yang Kristen. Kan abang nanya, makanya saya jelasin. Iya, berarti Saya jelasin. gini, manusia punya hutang ke Tuhan, manusia punya dosa Ya. ke Tuhan. Biar dosa itu Ya. terhapus, Tuhan harus membayar ke manusia. Harusnya tidak perlu. Seharusnya tidak perlu. Harusnya tidak perlu. Setuju Nah, ini. iya, seharusnya Ini tidak yang perlu kan. setuju. Seharusnya tidak perlu. Nah, Nah, berarti penyaliban ini Tapi- tidak perlu. jadi jatuhnya gini. Tuhan itu saya pernah saya baca dulu juga ada satu ayat di kitab mana ya lupa saya. Akhir-akhir perjanjian lama. Tuhan itu adil. Jadi gini, ketika tuh kita manusia berhutang ke Tuhan, itu kita masuk hukuman. Kita seperti dilempar, ini berdasarkan kitab Yahudi ya, Taurat. Kita kayak dilempar langsung ke iblis. Nih jadi punya lu nih, ambil nih, nah, kayak gitu. Tuhan seakan-akan bilang, nih kalau dia orang berdosa ini dia ngutang sama aku karena dia nggak lunas, ambil aja dia. Sama kayak iblis dia anggap kayak debt collector. Bang gini bang, Ya udah, kita ambil bicara aja tuh. antara Islam dan Kristen aja bang, jangan bawa-bawa Yahudi. Kalau bawa-bawa Yahudi Anda blunder. Coba Anda baca di Galatia 2 pasal 21. Bacain dulu bang. Galatia 2 Pasal 21. Padance, assalamualaikum. Bang Pandi. Waalaikumsalam. Salam, selamat malam Bang Pandi. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Galatia 2 pasal 21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Oke, jadi Sebab abang nggak usah sekiranya bawa-bawa ada Yahudi. kebenaran Jadi abang nggak usah bawa-bawa Yahudi, abang nggak usah bawa hukum Taurat. Aduh, noise bang ini. Ya, nah dari ayat ini abang nggak usah bawa-bawa Taurat, abang nggak usah Kalau bawa ayat Yahudi. ini, Karena kalau apa, ayat Bang? ini Benar, berarti Bang. seakan-akan Karena apa? bilang, Nggak ada kalau kebenaran ayat ini dalam seakan-akan Taurat. bilang Taurat itu nggak ada kebenaran, Taurat itu Nggak ada salah. kebenaran. Gitu kan. Betul. Oke, Kalau ada kita nggak kebenaran ambil sia-sia Taurat berarti. kematian. Ya Iya. nggak usah ambil Taurat karena abang akan ketampol dengan isi ayat itu. Isi ayat itu menjelaskan Taurat itu nggak ada kebenaran bang. Kata Paulus nggak ada Oke. kebenaran. Kalau ada kebenaran dalam Taurat, sia-sia kematian Yesus. Oke. Setuju? Setuju. Oke, siap. Mantap. Oke, kita balik ke yang masalah tadi, yang masalah haruskah Tuhan membayar gitu kan? Haruskah Tuhan membayar dengan mati terhina di kayu salib? Itu berarti kan pertanyaan kita kan. Iya. Nah, kalau di analogi ke bakso tadi, saya ngutang bakso sama abang, bakso sama abang, kira saya bayar dengan pembayaran 50.000, saya beliin abang 2 bakso. Nah, tapi di satu sisi ketika saya berhutang, abang bisa saja mengatakan, oh udahlah nggak usah Andre, nggak usah, udah lunas, gitu kan? Bener nggak? Seakan-akan hutang itu tidak pernah ada. Berarti di situ yang menghapus utang siapa? Ya abang sendiri. Yang terhutang yang menghapus dosa. Nah, mungkin sama seperti itu konsep kekristenan. Tuhan sendiri yang menghapus. Ya udah aku hapus saja. Nggak ada lagi utangmu. Oke, siap. Ada nggak narasi seperti itu di dalam Bible? Yesus mengatakan, udah kalian nggak usah bayar, biar saya yang turun ke dunia nyangkut di kayu salib yang bayar. Ada nggak narasi seperti itu?
Kalau narasi Yesus sendiri yang mengatakan tidak ada, tapi di Berarti ini Injil cocokmologi. itu ada. Ya, ini cocokmologi. Enggak, Ini tunggu. tafsir abang Di sendiri. Injil tuh tertulis, tunggu bang. Di Injil tuh tertulis, meskipun bukan Yesus sendiri yang ngomong. Inilah Yesus Kristus, domba penghapus dosa dunia. Iya, domba penghapus dosa dunia. Itu masih di Injil loh, bukan di Nggak surat-surat. ada hubungan, Itu nggak masih ada di Injil. hubungan. Nggak ada hubungan dengan itu, Bang. Nggak ada hubungan dengan itu. Kok nggak ada hubungan? Kan itu di Injil. Ada. Iya, nggak ada hubungan dengan itu, Bang. Nah, masalahnya Nggak ada. Lah, kok nggak ada bang? Itu nggak, masalahnya itu bukan perkataan Yesus. Inilah ya. Yohanes Ya kan? 1 ayat 29 gitu kan. Tunggu. Yohanes 1. Sebenarnya ini meskipun bukan perkataan Yesus tapi bisa dijawab loh Bang Gina. Karena posisinya 1 ayat 29 kan 29. Pada keesokan harinya aku juga bentar. pada keesokan hari Abang sama Bang Koris dulu. Bentar. Bentar nih, saya mau turun. Abang sama Bang Kores dulu sebentar ya. Saya mau turun dulu. Res, Oh, iya. Ini dulu. Res. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dialah yang kukasih ketika kukatakan. Andre, kenapa Ya, Bang. nggak mau masuk? Kenapa nggak mau masuk Islam? Langsung aja. Wih, langsung tembak ya, langsung ke Langsung sana. aja lah. Main Oh, game iya. gua. Kenapa bang ya? Karena ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, itu masih terlalu kuat ayatnya bang. Susah nih untuk menggerakkan hati saya, itu loh, itu satu bang. Terus yang kedua, maaf nih bang, seperti kalau misal kayak dari Islam, saya terkesan banget ketika kalian itu benar-benar beribadah gitu kan, benar-benar ibaratnya apa ya, ada devosi itu artinya apa ya, bahasa Ketundukan, Indonesianya itu- kepatuhan. Iya, kepatuhan kepada Tuhan begitu. Itu membuat saya wah melihat ini agama yang benar-benar tunduk patuh pada Tuhannya. Ketika saya melihat ke agama saya sendiri, kadang saya melihat Tuhan kayak dianggap bro-nya gitu loh. Tapi Ya iyalah kan udah jalan dan kebenaran dan hidup. Ngapain lagi Nah. patuh? Udah bener kok, kan gitu. ya. Tapi yang saya jadi concern adalah ketika ibaratnya dari Quran sendiri, maksudnya dari Nabi ya, baginda Nabi itu masih belum bisa memberikan kepastian bahwasanya seluruh umatnya itu akan selamat. Kalau di kalian punya Yohanes Seluruh yang Enggak, Nabi percaya bilang pada gini, itu- kalau di kalian punya Yohanes 14:6, kami punya Mustaqamah 18715, di mana Nabi berkata, "Jikalau risalahku sampai kepada Yahudi, Nasrani dan kaumku, tapi mereka tetap tidak beriman kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka." Nabi kami bilang gitu kok. Jikalau risalahku, Iya. Cerita tentang ya, apa? saya Tentang paham ini risalah, pesan-pesan. enggak. Iya, saya tahu istilah risalah. Jikalau risalahku sampai ke Yahudi, tapi mereka masih tidak Nasrani percaya dengannya, dan kaumku, ya. Tapi tapi mereka masih tidak percaya, iya, tapi mereka tetap tidak beriman kepadaku, maka nerakalah tempatnya, gitu dia. berarti otomatis mengatakan bahwasanya tidak percaya kepada baginda Nabi itu otomatis masuk neraka gitu kan. Otomatis. Tapi Otomatis. saya pernah ya, karena gini, saya kalau bahkan menyentuh agama Islam itu saya masih segan. Mengapa? Kenapa, Bang? Karena di agama saya sendiri saya masih belum ahli kitab, belum sampai ke titik ahli kitab, masih jauh. Gitu kan. Nah, Loh, jadi itu bahasa tapi- Indonesia apa susahnya? Bahasa Indonesia. Tunggu. Akulah Tapi jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus begitu kan? Iya. Mau disembah itu jalan. jalannya mau disembah. Enggak apa-apa. Hah? Oh enggak, Jalannya enggak mau gitu disembah. interpretasinya. Nggak apa-apa. Akulah jalan kebenaran Mau dan diapain? hidup.
Barang siapa Tiada, percaya kepadaku, Tidak ada satupun maka Salah. ia Tidak. Mbak. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. gitu kan. Melalui aku. Berarti Sekarang ibaratnya apa? percaya Ibaratnya kepada apa? Yesus sebagai Percaya. jalan kebenaran, percaya Sebagai kepada jalan. Yesus. Iya, ibaratnya kita Mau ada di disembah nggak dunia ini jalannya? kan ada jalan-jalan. Itu jalannya mau disembah nggak? Oh tidak lah, jalan Oh, loh. aku adalah apa tunggu? Barang siapa percaya kepadaku maka ia akan selamat, Allah. intinya gitu. Ke Enggak, Bapa, dibaca kan? Ke Yohanes Bapa. 14 nama 6 gitu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku kan gitu. Nah, sekarang posisinya gini, kadang-kadang dianggap kalau misalnya masuk Islam maka tidak pakai jalan Yesus atau jalan Nabi Isa gitu. Padahal satu nabi semua jalannya sama. Semua nabi semua jalannya sama. Jadi kalau mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, otomatis mengimani semua nabi-nabi pendahulu beliau, termasuk Nabi Isa atau Yesus. Itu. Jadi kenapa seakan-akan kalau masuk Islam itu maka tidak pakai jalan yang Yesus bilang ini? Kenapa Masuk juga mindsetnya ke sana? logikanya, masuk juga logikanya. Karena gini, bahwasanya Yesus sendiri pun semasa hidupnya tidak pernah mengatakan atau aku Tuhan. aku maksudnya Allah gini, atau tidak aku pernah Tuhan. Nggak mengatakan pernah kan? aku Tuhan secara langsung dan sembahlah aku. Tapi ketika misal seperti Thomas mengatakan, ya engkaulah Tuhan dan Allah, engkaulah Tuhan dan Tuhan dan Bapakku. Bukan Kyrios dan engkau lah Theos. dong. Nah, Ketika dikasih lihat tangannya tidak tertulis bolong di sana, Thomas pun berkata, ya Tuhanku dan Allahku kan gitu. nah ya Tuhanku Iya, dan gitu. Allahku. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat orang Kristen Inggris ya, ketika mendapatkan kabar baik, dia bilang haleluya. Apakah ini yang bawa kabar baik? Tuhannya. Ibaratnya berarti Thomas itu di situ kaget. Oh, Betul. ibaratnya kayak gini bilang, Masya Allah gitu ya. Soheh, betul Skalski gitu loh. Oh itu Masa ketika maksudnya. kita mendapatkan kabar yang mencengangkan gitu tapi positif, terus kita bilang subhanallah atau masya Allah gitu, apakah ya, itu ya. artinya kita bilang orang yang membawa kabar ini Tuhan kita? Kan enggak Ya, begitu ya. Mabre. Ibaratnya lucu Diperkuat juga, lagi Kim Hyo dikit lagi diperkuat lagi sama linguistiknya. Di sana menggunakan kata nominatif bahasa Yunaninya, bukan vokatif. Vokatif itu maksudnya perkataan yang langsung ditujukan kepada lawan bicara gitu. Contoh misalnya Kyrios jadi Kyrie gitu. Iya. Nah, ketika bilang ya Tuhanku Allahku di situ, itu menggunakan bahasa nominatif, artinya tidak menunjuk langsung kepada orang yang di depannya. Kecuali Thomas dalam bahasa Yunaninya mengatakan begini. Kyriemou. Teimou. Nah, baru kena itu. Bisa lu bilang itu merujuk kepada Yesus. Dia nyebutnya Kyrios ya, dia nyebutnya Kyrios. Kyrios mau. Kata benda, Bentuk kata benda dasarnya, bukan Iya, kata iya. benda vokatifnya. Clear. Ibaratnya kayak kaget, OMG, oh my god. Gitu kan. Iya, dapat. Atau enggak ada yang Iya. typo, oh my dog. Gitu. Typo tapi. Tapi lemah juga ayat ini. Saya kira ini ayat cukup kuat nih, Bang. Makanya jadi kira-kira Mabre dipastiin gitu. Saya kalau tanya ke pendeta nggak akan dapat jawabannya. Oke. Nggak akan lah karena gua belajar bahasa Yunani untuk mencari kebenaran, pelajari bahasa aslinya, dapat gua di situ. Iya. Yesus mau dia di bumi, mau dia di langit, dia tetap hamba Tuhan. Nggak percaya? Dicek Wahyu 3 nomor 2 sama Wahyu 3 nomor 12. Posisi Yesus sudah di langit. Tapi ketika ngasih pesan kepada Yohanes yang di Pulau Patmos, dia berkata apa? Tidak ada satupun orang yang kudapati sempurna di hadapan Allahku. Dalam Yunaninya apa? Timou. Tuhanku artinya. Wahyu 3 ayat berapa, Bang? Nomor 2, cek di situ. Udah di langit posisinya. Bangunlah dan kuatlah maksudnya sebab tidak ada satu pekerjaanmu apa yang sempurna di hadapan Allah. Udah di langit kok masih ngomong Allahku. Udah di langit itu. Di hadapan Tuhan gitu ya. Selamat datang di kebenaran. Mana SFX tepuk tangannya? Tatatang. Oke, gua kasih. Nih. Wah, nggak paham gua di mana efeknya ya? Di sini. Oh, ini efek. Tunggu. Ini efek. Bang, masuk. Ini efek. Oh, salah gua. Salah. Efek keren. Mana efek tepuk tangan?
Oh, ini. Wih, tuh makanya ikhwan gua tuh spesialisnya bubukin penghujat yang kayak gini-gini udah lewat gua. Jadi apalagi yang Oke. penasaran? Nih, Jadi saya jadi apa? penasaran. Apalagi yang lu penasaran? Kan abang to the point. Oke, kenapa anda masih belum percaya dengan Islam gitu kan? Ya. Beberapa 2 minggu lalu, apa seminggu yang lalu, saya ikut di sini. Saya hampir habis dari situ langsung mengucap la ilaha illallah. Kalimat yang pertama itu hampir aja. Pasti ngobrol sama hampir Gurunda aja. ya? Aduh, lupa saya. Iya, kayaknya. Aduh, Yo, sampai terus? udah dibatas. Nah, cuma ya akhirnya saya tahan lagi. Nah, saya butuh lebih banyak ilmu lagi gitu. Tapi Bang, saya mau tanya, berikan Boleh. saya ayat-ayat dari Quran yang memang bisa meyakinkan maksudnya terkait dengan bahwasanya baginda Nabi juga menyatakan bahwa Oke, Islam adalah ketika jalan sahabat kebenaran Nabi- dan hidup itu. Ya. Oke, ketika Biar saya sahabat catat, Nabi, biar saya catat. ya, aduh, data gua di Ya, jadi kalau apa namanya, di buku notebook gua. Ya, jadi kalau dalam Al-Qur'annya ya bisa dilihat di Ar-Ra'd ayat 23 favorit Kores ini Allah berfirman bahwasanya sesungguhnya orang-orang beriman maka orang tua mereka, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka akan dikumpulkan bersama mereka di dalam surga Aden. Satu. Lalu Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 169, jangan kau katakan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati karena sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya mendapat rizki. Jadi kalau kalian jualan keselamatan, kami sudah ada ruh-ruhnya muslim yang di surga. Apalagi yang membuat kami takut mati? Apa yang membuat kami takut mati? Tunggu, Ali Imran berapa tadi Bang? Terakhir? Ayat 169. Enggak, kalau dengar yang Ali Imran ini saya jadi teringat kalau orang-orang Israel perang, ya mereka kayak tauhid juga jatuhnya. Enggak ada Memang mereka hitung-hitungan tauhid. dosa, tapi memang Iya. benar-benar membela iman gitu. Yo X gitu Kalau di namanya Kristen apa? kan- Kidus Hashem. Kalau di kita apa? Kalau di- Jihad fisabilillah. Ya, kalau di Kristen kan nggak boleh perang. Perang itu adalah dosa, membunuh adalah dosa, langsung dicap kayak gitu. Saya mohon izin dulu ya buat semua Ya, saudara-saudaraku. Robin. Ya Bang, Om. Saya Ya. mau istirahat dulu. Selamat istirahat, jangan lupa merem. Sama-sama. Terima kasih buat saudaraku yang saya hormati. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi. Oke, ada lagi Bang ayatnya Bang. Ada lagi. Ayatnya adalah Al-A'raf ayat 194. Al-A'raf ayat 194. Al-Araf Betul. 194. Betul. Kalau benar mereka itu berkuasa. Salah. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru dan Mereka makhluk yang- serulah. Mereka makhluk yang Yang serupa makhluk yang lemah seperti kamu. Itu Allah yang serupa, yang lemah dan serupa seperti kamu. Itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad abad ke-7. Sekarang gua di 2025 mempelajari seluruh Tuhan-Tuhan yang ada di dunia. Terbukti sadaqallahul azim. Firman Allah benar. Semua Tuhan yang ada miripnya seperti kita itu lemah dan menghilang. Semuanya yang punya bentuk manusia, binatang, pohon, batu, semua menghilang sekarang. Kemana mereka? Itulah kenapa Allah bilang berhala-berhala yang kamu sembah yang serupa juga dengan kamu itu lemah sama seperti kamu. Kurang bener, kurang Ibarat- yakin apa coba gua sama Islam? Yes gitu. Ibarat mereka punya batasan gitu ya. Yes gitu. Jadi kalau misalnya ada Tuhan turun ke bumi seperti Horus atau Zeus yang ngawinin orang gitu. Dulu ada ceritanya. Dulu disembah, sekarang mana dia? Mana dia sekarang? Hilang. Ujung-ujungnya apa? Menjiplak konsistensi Allah yang Maha Suci, Maha Tinggi, tidak sanggup digapai penglihatan mata. Allah sudah bilang yang namanya Tuhan tidak sanggup digapai oleh penglihatan mata dari awal sampai akhir. Nabi menguatkan, Nabi berkata sesungguhnya kamu tidak akan melihat Tuhanmu sampai kamu meninggal dunia. Betul. Pernah kelihatan sekarang nggak kelihatan juga. Ternyata berhala-berhala yang dulu pernah kelihatan sekarang nggak kelihatan juga. Ngapain ngejiplak? Kurang canggih apa Betul, betul, coba betul, kitab betul. suci kami? Gitu loh, makanya Kurang canggih Oke, apa coba kitab suci kami? Gitu loh, makanya gua bangga dan gagah dan mantap dengan iman gua sekarang. Membuat kalau di Kristen itu keselamatan ya.
percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat maka kamu akan diselamatkan. Kalau Islam enggak. Iya. Islam bahasanya apa? Lu masuk Islam keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan dunia dan akhirat. Jadi nggak perkara akhirat doang. Soal selamat di dunia, lu tenang juga. Oke. Gimana caranya Kores untuk selamat dari dunia? Hukum-hukumnya, syariatnya lu pegang. Lu selamat dari dunia, lu selamat dari apa? Bermaksiat, lu selamat dari orang jahat, lu selamat dari ketika ada orang yang jahat sama lu. Kenapa? Karena Islam syariatnya memperhatikan hak korban dari pelaku dosa. Nggak cuma fokus sama pelaku dosanya kita. Contoh misalnya ya, ada orang mencuri gitu. Ini mencuri bertanggung jawab terhadap barang curiannya kepada korban yang dicuri, bukan diampuni. Tanggung jawab dulu. Iya. Itulah kenapa koruptor dipenjara, koruptor disidang, koruptor dimiskinkan gitu. Kenapa? Karena dalam Islam orang-orang yang melakukan dosa dan merugikan orang lain, mereka dipaksa bertanggung jawab. Itu keselamatan dunia. Akhirat kita semua udah tahu. Iya, betul. Oke, ada ayat lain nggak bang? Atau saya yang mau nanya? Oke, ayat satu lagi. Ini yang menarik, yang gua pegang memang benar-benar Allah itu Tuhan yang benar. Surah Maryam ayat 81 sampai 82. Maryam 81, 82. Ya. Mau ngeliat kopi dah. Saya baca apa aja? Bacain. Abjadnya aja ya, Romawinya ya. Bukan Dan terjemahan. mereka telah, terjemahan maksudnya. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Hayo lo. Ngerti nggak? Nanti betapa hinanya Iya. Tuhan yang Ngerti nggak? Nanti betapa hinanya Tuhan-Tuhan yang dulu mereka lantik di dunia, betapa hinanya. Kenapa? Karena ini yang dituhankan sama yang menuhankan akan berantem di hari penghakiman. Tuhan kok jadi berantem. Bayangin itu hinanya. Dulunya Tuhan kok jadi berantem? Berantem itu. Tapi di sini seakan-akan Tuhan mereka itu eksis dalam artian manusia gitu bang. Iya, karena Pas ini itu- semua ciptaan di hari penghakimannya Islam, semua ciptaan akan ditanyakan persaksiannya. Lu dulu ngapain? Itulah Lu dulu ngapain? sebuah teaser. Lu dulu ngapain? Itulah nanti Allah kasih sebuah teaser atau trailer di surah Maryam. Di mana ya? Di Al-Maidah 71 kalau nggak salah ya. Di mana kelak nanti di hari penghakiman Nabi Isa akan dipertanyakan, apakah kamu mengajarkan kepada mereka orang-orang Nasoro maksudnya untuk menuhankan mereka, untuk menuhankan kamu dan ibumu. Nanti Allah bertanya begitu. Allah udah kasih tahu nanti di hari penghakiman. Itu udah di teaser loh. Allah udah kasih tahu nanti di hari penghakiman gimana. Kalian masih bebal, kalian orang-orang yang merugi. Jadi itu dulu yang gua kasih ayat-ayat favorit gua. Jadi itu dulu yang gua kasih ayat-ayat favorit gua sebagian. Silahkan lu mau nanya lagi. Oke, ini bang. Ada ayat yang kalau di Quran kemarin itu saya dengar dari apologi Kristiani. Sebenarnya yang dia mungkin belum ketemu orang yang sekali berabang. Jadi dia waktu itu nanya ke teman-teman Muslim yang mungkin kurang lah pengetahuannya dan beliau itu nggak bisa menjawab. Ayatnya terkait ini. Kalau di dalam Quran kan dikatakan bahwa kitab ini adalah sebenar-benarnya kitab dan tidak ada keraguan di dalamnya. Benar nggak? Ada ayat kayak gitu. Ya. Nah, dan dijawab dan ditanya lagi sama si apologi Kristen ini, kemudian berikan apa pengertian kamu terhadap frasa Ali Lamro itu kalau nggak salah yang ditanya. Oke, alif lam ro. Ya, alif lam ro. Nah, itu yang digoreng sama si apologi Kristen ini ke teman Muslim itu. Itu jebakan. Karena kan, iya. Silakan apa? Habisin dulu. Karena kan kata kalau yang kata dia Quran bilang bahwa tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan-raguan terkait kitab Al-Quran ini. Tapi kenapa orang-orang masih ibaratnya belum ketemu definisi asli atau arti asli dari alif lam ro gitu, frasa itu.
Nah itu jawabannya ada di Al-Quran juga. Itu Ya. Allah sudah tahu. Nah itu jawabannya ada di Al-Quran juga. Itu Allah sudah tahu akan ada orang-orang kafir jahil murokab memelintir yang sok-sokan untuk udah kasih. memelintir ayat-ayat Allah. Padahal Allah udah kasih penjelasannya untuk kaum muslimin. Nih gue kasih ya. Jawabannya untuk ayat-ayat. Oke, Bang. Itu ada di jawabannya untuk ayat-ayat yang itu namanya ayat-ayat mutasyabihat yang hanya Allah yang tahu artinya apa, dan ini yang menjadi pembeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah itu penjelasannya ada di tunggu aduh lupa gua, tunggu ya, ayatnya itu Tapi gini, kalau cuma Allah yang tahu berarti nggak ada yang tahu berarti. Ya. iya, Dalam itu artian, Allah maaf nih, jelaskan Bang, kenapa berarti- kenapa itu Allah jelaskan kenapa hanya Allah yang tahu, karena Allah akan membongkar karakter manusia gitu. Dalam Al-Qur'an kalau lu pelajari keseluruhan ayatnya, itu ada ada tiga kategori manusia. Pertama muslimin yang berserah diri, kedua kafirun, orang-orang yang menutup diri, ketiga munafikun, orang-orang yang berpura-pura. Gitu. Nah, ya surah Ali Imran ayat 7. Lu baca di sini. nah ya surah Ali Imran ayat 7. Lu baca di situ. Ali Imran 7. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok isi-isi kitab atau Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan dan sedang kita akan menyebutnya yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah kajian dan untuk mencari takwilnya, karena tidak ada yang mengetahui takwilnya. Selamat datang di kebenaran, Mabre. Jadi orang-orang yang bertanya-tanya tentang ayat mutasyabihat, Allah bongkar di sini karakternya seperti apa. Apa dibilang? Udah diprediksi ya. Udah diprediksi ya. Itulah Tuhan yang maha benar dan maha tahu. Buset. Bubuk Gila. terhitung itu. Ini yang membedakan. Bubuk terhitung Yang- itu. Yang membedakan kekristenan sama Islam dan Yahudi adalah bahwasanya Tuhannya di Islam dan Yahudi itu karakternya, nubuatnya apa namanya, banyak, nubuatnya itu banyak, Bang. Dalam artian ya kayak ini udah diprediksi, udah dinubuatkan. Terus yang kalau kayak Tuhannya Yahwehnya Yahudi itu juga sering menubuatkan dan udah tergenapi gitu kan sampai ke zaman mereka gitu. Nah, kalau di Kristen itu kayak ada kekosongan nubuat. Adapun nubuat tuh kayak tipis-tipis gitu. Misal kayak bait Allah ini akan runtuh dan lain sebagainya. Kitab nubuat kalau di Perjanjian Baru paling-paling di Wahyu, dan di Wahyu pun kayaknya hampir gak ada yang benar-benar kejadian tuh di Wahyu itu. Kayak ya ayat-ayat di Wahyu itu ya. Tapi kalau kayak di Quran, di Taurat itu banyak banget ayat-ayat nubuat yang memang udah bisa langsung dilihat dengan mata tuh Nubuatan bukti ya. nyatanya. Coba lu buka Oke. Yohanes 1:49 sampai Nubuatan ya. Coba lu buka Yohanes 1:49 sampai 51, bacain ke gua. 49 sampai 50. Yohanes berapa? Ya. Yohanes 1:49 sampai 51. Kristen ya. Ya. Betul. Kata Nael 49 sampai 51 kan? Betul. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yesus menjanjikan apa ke Natanael? Yesus menjanjikan apa ke Natanael? Langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Turun naik. Itu turun naik. oke, dijanjikan kepada Natanael ya. Sekarang tahun berapa? Iya. Natanael masih hidup atau 2025. Natanael masih hidup atau udah meninggal? janjinya Yesus tergenapi Udah meninggal. buat Natanael? Udah meninggal. Sebelum meninggal janjinya Yesus tergenapi nggak buat Natanael? Kebenaran. Oh ya enggak. Dar, selamat datang di kebenaran, Mabre. Katanya semua nubuat ayat terbukti katanya. Kok janjinya Tapi tunggu, kepada Natanael? Berhubung maksudnya di Islam juga percaya bahwasanya Nabi Isa akan turun lagi gitu kan.
Rasa saya bisa juga sih Bang, dalam artian gini, Nathanael rohnya nanti kan itu ada, kalau di Kristen kan percaya ada kayak kebangkitan tuh sebelum kiamat tuh, sebelum yang perang lawan Dajjal. Kalau di Islam Iya. itu kayaknya kalau nggak salah yang udah di kuburan tuh rohnya dibangkitin semua, entah dia mereka dibangkitin setubuh-tubuhnya, saya kurang ingat tuh detailnya. Coba Bisa dibaca jadi yang pas benar, mereka coba. yang bangkit itu di situ dia ngelihatnya. Oh, tunggu ya. Ya, seingat saya sebelum Yesus turun ya, kalau di Wahyu itu manusia dibangkitin tuh yang mati. Nah, kalau di Islam beda lagi, nggak ada Anjir yang berat dibangkitin kalau nggak berat salah. iya euy. Tunggu. Setahu saya. Ya, kita buka dulu ya Yohanes 1 49 sampai 51. melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Daripada itu. Ya. Lalu katanya, Nathanaelnya udah meninggal, belum kejadian. Ya. Artinya nanti di kebangkitan kedua ya, ngutang Yesus ya. ya, coba possible nggak, bisa nggak skenario ngutang ini terjadi? Coba. Enggak dong, karena posisinya begini. Ini tuh sebenarnya satu rangkaian sama dengan Matius 16 28. Di sini dikatakan begini. Matius 16 28. Coba dibuka. Nah, sampai ke 8. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak Allah. Anak manusia datang sebagai raja. Berhubungan ini sama-sama menjanjikan. Jadi Ada yang Hubungan tidak ini akan sama-sama menjanjikan. Jadi posisinya sebelum ini orang meninggal, dia akan melihat itu keajaiban. Tapi sayangnya ampe Nathanael aja udah meninggal. Ini belum kejadian. Gitu loh Mabre. Oh, Sampai sini nangkap? Iya, nangkap. Nah, Kalau ayat nangkap. ini lebih kuat kayaknya, kalau ayat ini, karena Oke. Yesus langsung bilang tidak ada yang tidak akan mati. Sebelum Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja. Berarti karena mereka disebutkan ada yang tidak akan mati, dan mereka berarti ada sekelompok orang entah besar entah kecil itu tidak akan mati sampai mereka melihat anak manusia datang sebagai raja kerajaan. Dalam artian ini kan posisi anak manusia datang sebagai raja, berarti itu di kiamat itu kan, versi kiamat turun, Yesus turun. Iya, Iya. tapi belum meninggal orang-orang. Antara cuma ada dua kemungkinan, antara orang-orang ini abadi, jadinya abadi maksudnya dalam artian umur panjang sampai kiamat, atau nubuat ini palsu. Cuma ada dua nih. di Matius 16:24 Ya, mau yang mana Kim? Di Matius 16:24, Yesus bukan berkata kepada orang-orang Israel atau kepada bangsa Israel. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Lu cek murid-murid Yesus yang masih hidup 2025 siapa? Iya. yang apa ya namanya tidak seperti Iya, jadi yang apa ya namanya tidak seperti Islam. Dalam Islam itu hadis doif aja sampai dirangkum untuk dipelajari bagaimana karakter doif itu kepada generasi-generasi berikutnya. Sehingga kami nggak kaget dengan tipuan-tipuan kayak gitu. dalil-dalil yang Tapi kalau dalam Iya. Kristenan, tua Yohanes dalil-dalil yang diajarin itu dari orok sampai tua. Yohanes 10:30, Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1:14, Filipi 2 nomor 6 sampai 9. Wahyu 1 nomor Yang gitu-gitu aja dia. Wahyu 1:18, Wahyu 1 nomor 8. Itu lagi. Yesaya Kejadian 3:15, Yesaya 9 nomor 6. Yesaya 7:14, Yesaya 9 nomor 6. Itu dari sekian banyak itu dalil-dalil di Biblos lebih banyak dari Al-Quran. Yang diajarin itu aja. Sedangkan kami Muslim mempelajari semua ayat-ayatnya, sehingga perpustakaan Muslim itu jauh berkali-kali lipat lebih banyak daripada perpustakaan Yahudi dan Nasrani atau Kristen. Iya, keren. Infokan masjid terdekat. Sehingga selain nah ini ya kalau Gitu Kim gitu. Sehingga selain nah ini ya kalau soal keimanan gua rasa lu udah mantep lah untuk masuk Islam. Apa yang di dunia ini membuat lu masih takut masuk Islam? Gua gak maksa, gua cuma bertanya. dunia kalau iman kayaknya Apa namanya? Dunia ya. Tadi Dunia kalau iman kayaknya gua rasa sih udah beres. Gua pede. apa? ya jujur Apa? karena stigma dalam artian
kan gue Kristen dari lahir itu anggapannya kan bang. Nah kalau orang udah Kristen, maksudnya punya satu agama dari lahir, ketika dia ingin berubah ke satu agama lain, otaknya berkata ya, hatinya seakan berkata no. Seakan-akan ibaratnya, oh lu mau ninggalin apa namanya hidup lu yang udah sekian puluh tahun gitu. Jadi seakan-akan kayak ada yang berlawanan, bertentangan. Itu satu. Terus kan masalah yang kedua, orang tua juga itu kan sesuatu yang susah itu kan. Nah, kalau masalah lingkungan, saya rasa justru malah saya akan disambut sebesar-besarnya, apalagi kita di Indonesia gitu kan. Lingkungan akan menyambut. Tapi lingkup kecil, nah diri saya dan keluarga itu seperti masih ada apa namanya penahan. Mungkin disitulah yang ibaratnya di Islam itu ada sesuatu yang indah namanya hidayah. Ketika orang udah kena hidayah udah mampus, nggak akan ada istilah lagi dia menahan-nahan. Ya, dan hidayah biasanya berupa jawaban yang menenangkan, yang membuat lo Iya. nggak takut dengan segalanya. Nah itu Iya. indahnya hidayah gitu loh. Sehingga lo hanya takut lu dibenci oleh Tuhan semesta alam daripada apapun yang ada di dunia ini. Lu hanya takut pada itu saja. Nah ketika lu cinta kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini, maka dunia ini pun akan ikut mencintai lu dan memberikan jalan kepada lu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Gitu Mabre. Kita bahas satu-satu ya. Pertama soal stigma ini. Hidayah itu dari Allah. Kita berikhtiar. Dan ini gua sebagai muslim membantu lu berikhtiar. Insya Allah Allah mudahkan. Soal stigma Mabre. Stigma ini kan maksudnya pandangan jelek dari orang-orang maksudnya kan, atau gimana ya maksud lu? Gini, udah kayak apa ya? Dalam arti ini kalau stigma ini otak personal. lu menerima, hati lu menolak. Iya. Nah, Iya. lu harus ngobrol sama diri sendiri gitu kan. Lu breakdown itu hati lu menolaknya kenapa. Nanti otak lu akan ngasih jawaban dan ujung-ujungnya hati lu nurut. Ujung-ujungnya hati lu nurut gitu. Harus berani ngobrol ini otak sama hati atau batin atau perasaan. Iya, nanti lu emang lu enak dicap pengkhianat gitu. Loh, maksud lu apa? Gua dicap misalnya gua kerja menjadi di kartel narkoba gitu. Lalu kemudian gua pengen hidup menjadi sipil yang baik, apakah gua disebut berkhianat di sana? Atau gua tersadarkan? Coba lu breakdown Mungkin lagi lebih spesifik lagi gini bang. Nah, silakan. Kalau kayak apa ya? Saya jujur bongkar kartu aja nih. Kalau mungkin teman-teman dari Islam justru udah biasa lah tahu soal ini kan. Orang-orang di luar Islam itu selalu mengatakan ini ya, ada semacam template nih yang fitnah template mengatakan, oh baginda Nabi itu saya sampai takut nyebutnya gitu. Baginda Nabi itu ini, baginda Nabi itu baginda Nabi itu ini itu. Apa yang mana? Nah, Pedo, doyan perang yang fitnahnya. Saya nggak mau nyebut. Nah, Oke, berapa? Ada berapa poinnya? 2, 3, 4, ada berapa coba? Coba lu ibaratnya ingat. kayak waduh banyak mas kayak ya Udah gua jamre. potekin, gua balikin kepada iman mereka para penghujat satu-satu sampai mereka takut untuk bahas itu. Kita bahas intinya- satu ya, pedo ya, soal Oke. pedo ya. Oke, kita bahas satu template soal banget pedo. nih, template banget nih. Oke, nah perkara soal pedo ya, ketika para penghujat ini ketemu sama API Apologet Islam Indonesia, lalu kami mengcounter gitu. Kalau misalnya pernikahan di umur 6 tahun itu adalah pedo, lalu kemudian mengkonsumsi pernikahan di umur 9 tahun itu adalah pedo, harusnya Tuhan lu dipenjara. Kepada para penghujat. Kenapa? Karena kami menemukan data itu Tuhan lu keluar dari vagina anak yang berumur 12 tahun. Dar mereka tertegun, gagap-gagap mulutnya, dan ujung-ujungnya apa? Hujatan mereka berbalik kepada Tuhannya sendiri. Satu. Balik ya. Berbaliklah. Itu baru satu. Belum kalau kita bawa ke Yahudi. Dalam Yahudi ya, dalam iman Yahudi, pernikahan itu dilakukan dengan cara bertunangan hubungan seksual. Jadi tunangannya juga udah hubungan seksual. Di umur 3 tahun lebih 1 hari untuk si wanita. Siapa yang melakukan itu dalam keimanan Yahudi? Ribkah ketika kawin dengan Ishak.
Berapa tahun tadi? 9 tahun. 9 tahun lebih 1 hari. 9 tahun banyak banget. 3 tahun lebih 1 Berapa? hari. 3 lebih. Lebih 1 hari, 3 tahun lebih 1 hari itu. Mereka minta umur. Ribka, Kita kasih Ribka umur. yang sama Ishak kan? Yes. Kok Ishak? Iya bener, Ishak. Bukannya Ribka ketemu Ishak itu waktu ibunya atau maksudnya si Sarah udah meninggal, Bang? Bukan. Jadi seingat saya Sarah meninggal. Sarah Ishak sedih. Sarah meninggal. Jadi Ishak itu ketemu Ribka kalau nggak salah gua 3 tahun setelah meninggalnya Sarah. Ribka ini lahir. Iya. Jadi ketika Terus Sarah kan- meninggal, Ribka ini lahir. 3 tahun kemudian Ishak bertemu dengan Ribka, menikahlah mereka. Tapi setahu saya, Bang, Ribka Oke, sorry Bang. Jadi saya kecilin suara karena ada yang terganggu. Oke. Setahu saya nih ayatnya ya, Ribka itu waktu ketemu Ishak dia tuh lagi bawa air, ya intinya kayak gitu, lagi bawa air, terus Ya. dilihat Kalau di sama terjemahannya Ishak. itu ember kan, di terjemahannya kan. Iya, bawa ember Nah, kan. kalau di Ishak dalam kira- Inggrisnya itu pitcher. Tahu pitcher? Steko, air steko. Bukan ember. Dalam kitab dalam KJV, dalam kitab Oh, Dalam kitab dalam KJV, dalam kitabnya Yahudi itu pitcher. Pitcher itu berapa kali lipat lebih kecil dari ember. berarti kalau pitcher ya logikanya bisa dong anak usia 3 tahun. Bisa dong anak bawa. 3 tahun. Ada kok fotonya anak bawa pitcher. Ya. Gue se-googling 2 googling anak umur 3 tahun. Yahudi itu. Nah sekarang kita kalau ke Yahudi itu. Nah sekarang kita kalau ke apa namanya, ke para penghujat gitu. Ini kan ibunya Tuhan ini kan masih belia di umur 12. Nabi kami umur 40 menikahi Aisyah umur 6, mengkonsumsi pernikahan di umur 9 Aisyahnya. Lah ini posisinya, ini wanita ini yang keluar Tuhan dari lubang rahimnya itu umur 12. Tuhannya umur berapa? Umur tak terhingga. ketika bahas Islam, Tuhannya umur tak terhingga. kita kasih fakta Ketika bahas Islam mereka ketawa-ketawa. Ketika kita kasih fakta mengenai umur ibunya Tuhan, mereka sakit hati. Kenapa standar ganda? belum nanti kalau kita bawa ke Salomo, Gitu. Salomo dilahirkan Belum nanti kalau kita bawa ke Salomo. Salomo dilahirkan oleh Ribka. Ribka melahirkan Salomo umur berapa mereka kira? Yahudi bilang 6 tahun. 6 tahun ini Salomo keluar dari lubang rahimnya Tunggu, Salomo Betsheba lah Bang. Bathsheba. Hancur sudah mengenai hujat pedo karena balik lagi ke keimanan mereka. Enggak, yang Salomo tadi Betsheba. Kalau Betsheba mah udah istri orang. Iya, udah sama istri orang umur 6 tahun lagi. Hah? Kok 6 tahun? 6 tahun dia melahirkan Salomo. Ada gua datanya. Betsheba. Bathsheba. Oke, itu udah kayak wanita dewasa Bang, makanya tertarik banget. Kata siapa wanita dewasa? Daud makanya tertarik banget sama Betsheba. Daud tertarik sama Bathsheba gitu kan. Ternyata masih belia banget Bathsheba ini. Bathsheba melahirkan Salomo, penerusnya Daud. Itu di umur 6 tahun. Lu bayangin 6 tahun berarti apa? Bersetubuhnya di umur 5 tahun, paling minimal ya, yang mendekati. Iya, di umur 5 tahun. 5 tahun, umur 6 tahun melahirkan Salomo. Berarti ibaratnya kalau dibilang Baginda itu P, itu satu bangsa itu P semua juga. Iya, satu iman lu berarti harus P semua kayak gitu loh. Sakit hati mereka digituin. Akhirnya apa? Ketemu gua nggak dibahas itu soal pedo-pedo. Karena tahu mereka, ingat mereka, trauma mereka, gua akan kemana. tetapi hal itu masih dibawakan kepada yang awam yang masih Oke. Tetapi hal itu masih dibawakan kepada muslim yang awam, yang masih nggak enakan untuk ngebantai para penghujat dengan argumen gitu, Kim. gimana terpuaskan. Itu satu soal P kan. Tapi ada juga Gimana? yang lain. Terpuaskan? Kita lanjut lagi mau apa? Iya, terpuaskan sih. Masuk Mantap. Kita lanjut lagi mau apa nih soal doyan perang? Oke, doyan. Ya, itu satu tuh. Oke, doyan perang. Kita, kalau gue biasanya berangkat dulu dari Al-Hajj ayat 39.
Di sana dikatakan begini di sana. Telah diizinkan bagi kalian memerangi orang-orang yang memerangi kalian. Jadi kami berperang itu kalau apa? Kalau kami diperangi. Maka lampu hijaunya kami diperangi dulu. Kalau nggak diperangi ya nggak ada lampu hijau buat kami. Ibaratnya baru boleh bertindak untuk membalas atau untuk memulai, Bang. Iya gitu. Sekarang kalau misalnya kita nggak doyan perang ya, itu Belanda. Ini Indonesia udah orang kulit putih semua seperti Amerika dan Kanada dan Afrika Selatan. Kalau kita nggak doyan perang loh. Gitu. Nah sekarang gitu. Nah sekarang begini. Coba dilihat di hukum Torah. 1 Samuel 15 nomor 3. Pergilah sekarang kepada seranglah orang Amalek, musnahkanlah semua dimilikinya. Jangan biarkan dia hidup, bunuhlah laki-laki dan perempuan, anak-anak bayi, lembu dan domba, unta dan domba. Jangan pelan-pelan. Itu yang dibantai sampai apa yang dibantai? Sampai bayi. Bayi. Itu lu nggak salah baca? Enggak. Yang bantai-bantai sampai bayi, sampai binatang, siapa? Semua. Terus yang dibilang doyan perang kok kami? Iya, ya, Masih kurang ini gue kasih lagi nih. Tadi kan PL. Coba sekarang perjanjian baru. Lukas 14 24. Senang gue sama si Kim Hideo ini. Nyari dalil cepet dia. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Apa nih, Bang? Terus lanjutin. Sorry, sabdanya. Sabda nggak ada lanjutan. Oke. Lukas 14:24 kok. Itu kayaknya lu langsung kalimat Iya, iya. terakhir deh. Coba yang benar. Iya. Sebab Lukas 14. Belum, cuma ngomong itu. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang. Oh salah. Sorry. Dari 23 dari 23. Oh. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk ke rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Diulang lagi 14:23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Diulang lagi dari pergilah. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Jadi kenapa Islam doyan perang? Paksa. Iya. Kenapa Islam ada kata doyan perang deh? Ada stigma doyan perang kenapa? Jadi Islam itu my bro, selain evaluator untuk yang salah-salah di agama-agama terdahulu, tapi sebagai bentuk perlawanan kepada sesuatu yang brutal dan juga sesuatu yang memaksa-maksa. Ini kalau nggak dikasih dalam keimanan, mengenai cinta iman, mengenai mencintai akhirat, mengenai siap bertempur dengan iman, habis ini manusia. Kalau nggak dibantai ya dipaksa. Islam ada untuk apa? Untuk menjaga umat manusia dari penindasan. Rahmatan lil alamin. Betul. If you want a peace, then prepare for war. Oke. Terkait dengan pemaksaan, Bang, ini salah satu stigma juga kan? Oh, Islamnya kami memaksa, kayak gitu kan? Ibaratnya mereka sering ambil contoh ketika masa khilafah ada jizyah. Ada jizyah. Oke. Iya. Jizyah ini adalah pajak untuk orang-orang kafir. Kalau misalnya yang kayak gitu itu nggak boleh, terus apa yang kami ambil untuk pendapatan negara Islam? Kalian mau hidup di negara Islam nggak bayar apa-apa gitu?
jizya itu jizya Katanya itu kayak jizya itu berat banget katanya kita. berat dari mana? Per kepala orang dewasa diambil 1 tahun, 2,5% dari pendapatannya 1 tahun. dan itu pendapatanmu aja. Nggak per bulan. Dan itu pendapatan lu aja, hasil usaha lu aja. Lu nggak punya usaha, lu fakir nggak diambil. Lu belum balik nggak diambil. Lu cewek nggak diambil. Lu orang tua nggak bekerja nggak diambil. Iya, cuma jizya doang. Logis ya alasannya. Iya, cuma jizya doang. Lah kami muslim zakat, bre. Zakat fitrah, zakat harta, zakat profesi. Kalian cuma satu. 3 kami setiap tahun. Kalian cuma 1. Untuk apa ini? Untuk kas negara yang menggunakan konstitusi syariat Islam. Namanya jizya cuma satu. Sekarang lu cuma dikasih pajak namanya jizya cuma 1. Lu mengeluh lu dikasih kayak gitu. Pakai hukum atau kita pakai hukum di Atau kita pakai hukum di perjanjian lama aja. Kita pakai hukum di perjanjian lama. Di ulangan 20 nomor 10 sampai 11. nomor 10 sampai 11. Nggak usah pakai jizya deh. Kita pakai ulangan 20 10 sampai 11. Oke. Ketika kalian hendak menyerang sebuah kota yang jauh dan tidak termasuk wilayah sekitar lagi, dan berikan tidak masuk saya tawarkanlah kepada penduduk itu kesempatan untuk boleh tetap hidup kalau mau melunasikan dengan syarat dan menyerah. Jika mereka setuju dan membuka gerbang kota, mereka akan menjadi buruh kasar bagi kalian. Dan jika mereka menolak tawaran itu dan malah bersedia untuk bertempur, ketengah kota itu dan terobos langsung ke dalam. Sang Tuhan yang kalian memampukan kalian dan kota itu berkesimpulan tidak di sana. Tapi para perempuan anak-anak terkadang serukan sanjaraan dari kota itu boleh kalian ambil. Dengan demikian harta milik musuh sudah diberikan Tuhan untuk menjadi kebenaran. Nggak usah pakai jizya aja lah. Pakai Gimana? Mau pakai itu aja kita? Nggak usah pakai jizya kita. Pakai ini aja ulangan 20. Gimana? Langsung jadi budak ya, buruh kasar. mau yang mana? Aduh, batuk kemenangan dulu. Mau yang mana? Tinggal milih aja gitu. Mending bayar gua mah. Mending jizya kan? Iya, per tahun nggak. Selamat datang di kebenaran. Iya, per tahun nggak per bulan. PPN Kayak Mendo gitu. aja 13. Nah, lu ngerti lah kalau pajak-pajak negara apa aja kan? Lu ngerti lah itu, Iya. gitu. Islam kagak ada pajak listrik, nggak ada bre, atau kemana gitu. Penghasilan lu diambil Lu cuma apa namanya penghasilan lu diambil 2,5% per tahun per kepala yang dewasa yang masih aktif bekerja. Udah kelar, dan lu nggak diwajibkan untuk ini. udah kelar. Kasih buat kas negara dan lu nggak diwajibkan untuk militer gitu. Biar yang muslim yang menjaga kedaulatan negara yang muslim. Lu berdagang aja, lu jadi pegawai sipil aja gitu. Nggak ada yang aneh-aneh. Iya, maksudnya semua aja. Iya, masuk akal semua ajaran Islam bre. Ini mereka ini lidahnya ini takia semua ya, supaya apa? Tidak. Supaya populasi mereka tidak berkurang karena ajaran agama Islam yang logis, sehingga dibentengi dengan framing gitu. Dan framing ini udah dari gua masih kecil lagi bener. Iya gitu kan. Dan yang lucunya My Bre Kim Hyori mau di framing sebagaimanapun mu'alaf tetap berbondong-bondong. Lu bayangin Islam 87% bre. Amerika namanya. Di Amerika lagi tambah. Amerika nambah jangan ya, kalau luar negeri nambah terus. Fastest growing religion. Jadi kalau ada Set dah. gue macam apa ya? Jadi kalau ada penghujat itu gua ngakak banget, gua macam apa ya, ngeplak-ngeplakin bocil tau nggak? Gitu kan. Udah mau gue ngata-ngatain. Puas ya. Gitu kan. Udah mau gua ngata-ngatain, gitu kan, bebas lagi, kebenaran lagi, dicap jihad lagi kan, masya Allah enak banget ini agama serius. Tetap pada koridornya. Tapi tetap mabre, gue tetap pada koridornya. Selama misalnya Kristennya atau selama dia Kristen yang santun gitu kan, selama dia bukan penghujat ya kayak beginilah gua gitu. Tapi kalau lu udah ngehujat bre,
hak kemanusiaan lu gue cabut, gue injek-injek semua yang ada di hidup lu. Gitu. Ya ibaratnya kayak ayat tadi juga kan, berperanglah ketika ibaratnya kalian udah diserang gitu kan. Betul, telah diizinkan. Mantep nggak? Hanya Islam yang agamanya menggunakan tatanan telah diizinkan untuk berperang. Dikasih alasannya untuk berperang. Sehingga ketika kami berperang, kami punya alasan yang datang dari Allah langsung. Gitu, Kim. Nah, kalau lu pengen lihat, Islam juga mengajarkan tata cara berperang. Awalnya gimana, pertengahannya gimana, akhirnya gimana. Lu lihat di mana itu? Di Al-Baqarah ayat 190 sampai 192. Oh, ini ada yang request poligami. Bentar. Oh, ini ada yang request poligami. Oke, nanti kita ke sana. Al-Baqarah berapa bang? 190 sampai 192. Oke. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka dan usirlah mereka dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Oh, di sini ke ayatnya. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Tapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selamat datang di kebenaran. Ada stopnya, Bre. Ada stopnya. Kapan mulai, kapan stop. Gitu, Kim. Mantap ya. Ini yang soal doyan perang. Gitu, Kim. Mantap sih ya. Ini yang soal doyan perang. Terpuaskan jawaban gua? Sekarang doyan kawin. Terpuaskan ya. Alhamdulillah. Sekarang doyan kawin. Ada nggak doyan kawin? Ada Atau pasti poligami? ada pasti. Ada ya. Nah, Iya. perhatikan. Atau yang dibilang doyan kawin. Poligami atau yang dibilang doyan kawin nama teritung-teritung penghujat. Kalau di teritung penghujat mungkin kawin itu kenikmatan seks semata gitu. Tapi dalam Islam perkawinan itu perkara kemampuan bertanggung jawabnya seorang laki-laki. Sehingga ketika lu menikah 2, 3, 4, maka kamu Sehingga ketika lu menikah 2, 3, 4, maka kami muslim respect kepada cowok tersebut. Ini juga untuk perspektif yang cewek-cewek muslimah ya. Kenapa respect? Karena kami melihat cowok ini mampu bertanggung jawab lebih dari kami. harus adil, Bre. Adilnya itu yang Lu bayangin harus adil, Bre. Adilnya itu yang zohir, maksudnya zohir itu yang bisa dilihat mata gitu. Jadi kalau misalnya istri pertama punya rumah, yang kedua punya rumah, ketiga punya rumah, keempat punya rumah, nggak bisa lu begitu. Jangan lu poligami, cukuplah satu saja. Itu kata Allah. Kalau misalnya yang satu punya mobil, yang lain punya mobil, punya mobil. Gimana nggak keren, Bre? jadi bukan perkara doyan kenikmatan. Jadi bukan perkara doyan kawin itu kenikmatan seks seperti yang terhitung impi-impikan. Enggak, perkawinan itu perkara tanggung jawab. Karena muslim, laki-laki muslim itu imam untuk rumah tangga. Mereka bertanggung jawab sandang, papan, pangan. Lalu memaksakan dosa. Kalau misalnya nggak sanggup lalu memaksakan, dosa, Bre, dosa. Makanya kewajiban nafkah itu datang langsung dari Allah di surah Al-Baqarah ayat 233. Langsung Allah tetapkan itu. Supaya apa? Nggak bisa ngeles-ngeles macam cowok-cowok terhitung. Kewajiban ayat dari bayi dan menerima nafkah dan pakaian mereka berdua. Terus langsung Yes. sedetail itu ya. Yes. Dua tiga tiga atau 223 ya? 233 atau 223 ya? 233 bang, bener bang. Iya 233. 233 ya? Iya itu. 233 ya? Karena kalau misalnya Iya itu. perkara doyan kawin, Begitu, jadi sekarang kalau misalnya perkara doyan kawin lu bilang gitu ya. Coba kita cari dulu ke Yaakov. Yaakov. Tahu Yaakov siapa? Yaakov itu Yakub. Enggak, saya Yaakov itu Yakub. Oh, Diajarin nggak istrinya Yakub berapa?
Diajarin nggak? Nggak diajarin istrinya. Wah, kasihan. Nggak ada. Diajarin nggak? Nggak diajarin istrinya Yakub. Aduh, kasihan sekali. Tuh istri Yakub kok nggak tahu dong? Kan anaknya ada 12. Anaknya 12 ya? Dari satu istri atau dari berapa istri kalau boleh tahu? Setahu saya istrinya yang 2 yang terkenal. Tapi kalau nggak salah Istrinya 2 yang mungkin ada terkenal. 3. Oh 3, masa 3 sih? Apa nggak kurang? Berapa? 3, 4. Ada 4, 2 merdeka, 2 budak. Yang 2 kakak adik lagi. Di Islam nggak boleh kakek adik dinikahin. Jadi kalau misalnya dibilang Islam doyan Istrinya 4. Jadi kalau misalnya dibilang Islam doyan kawin, kenapa ya aku pakai hukumnya Islam? dan yang menarik 4 istrinya, 2-nya budak lagi. Dan yang menarik Kim, lu lihat di Kejadian 30 nomor 4 sama nomor 9. Maka diberikannya lah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub mengambil budak itu. Yang 9-nya sekarang? Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya Zilpah budaknya perempuan dan diberikannya kepada Yakub menjadi istri. Berarti ibaratnya 2 istri sang ngasih budak mayatnya masing-masing menjadi istri Yakub. Iya, 2 istri saya ngasih budak kepada Yakub untuk dikawin juga. Jadi 2 merdeka, 2 budak. Sekarang anak-anaknya jadi bangsa yang bangsa Israel yang dijanjikan. Kok dari hasil poligami bangsa yang dijanjikan? tapi bangsa Israel Nabi kami katanya doyan kawin, tapi bangsa Israel hasil poligami. Gimana konsepnya ini? banyak ini pemuja tapi dari gua bawa Bonyok ini penghujat ketika gua bawa Yakub. ketika dibilang Nabi kami doyan kawin Islam doyan ya Jadi ketika dibilang Nabi kami doyan kawin, Islam doyan kawin, Yakub, gue bilang Yakub. Yakub itu hasil karya poligami terindah. sesimpel itu ngebantai soal doyan kawin Sesimpel itu ngebantai soal doyan kawin. kalau mau 700 istri ya aku aja Kalau mau 700 istri 300 gundik bosan gue. Yakub aja udah. Ya kalau orang Kristen aneh ketika dibilang Salomo tukang kawin, mereka bilang kayak Salomo itu karena raja pengecualian. Ya kalau raja boleh, rakyat jelata nggak boleh gitu. nah sekarang Nabi kami satu bangsa Arab tunduk dan patuh Nah sekarang Nabi kami satu bangsa Arab tunduk dan patuh kepada apa yang dia ucapkan sebagai Nabi gitu. Apa bukan melebih-lebihi raja itu? atau gimana raja itu harus ada temboknya iya Atau gimana? Raja itu harus ada temboknya, iya. ada baju Ada temboknya, ada kerajaannya, ada baju jirahnya gitu. Oke? Kenapa Yesus lu dibilang raja? Nabi kami nggak dibilang raja Nabi kami tapi punya pasukan Yesus pun nggak dibilang raja karena nggak ada gedungnya, tapi punya pasukan. Yesus lu dibilang raja, gedungnya kagak ada, pasukannya kagak ada. Susah ya kalau punya agama kitabnya nggak pasti begini. gitu lah gitu nah ini Kok? ini balik lagi ke awal Gitulah Kim gitu. Nah ini balik lagi ke awal ya Bre. Ketika batin lu menolak bergejolak, otak lu menjawab. Ini gua kasih amunisi ke otak lu untuk bubukin batin lu. lalu kemudian Siap. Gitu. Lalu kemudian soal apa yang kedua tadi? Keluarga ya, orang tua. itu adalah dari Pak Lu bukan mualaf yang pertama di Islam. Lu adalah dari ratusan juta manusia di luar sana, termasuk dalam Indonesia. semua dari mereka itu pernah mengalami Banyak dari semua dari mereka itu pernah mengalami apa yang lu alami. Bagaimana dengan orang tua? terbaktilah tetap Lalu Allah jawab apa? Berbaktilah tetap kepada orang tuamu meskipun dia kafir. kepada orang Nanti hikmahnya apa? Dari berbaktinya lu kepada orang tua lu akan luluh karena melihat moral dan akhlak lu kepada mereka. Tidak meninggalkan sebagaimana para murtadin kepada orang tuanya, tapi tetap menjaga dan bertanggung jawab. Enggak bang, enggak gini. Itu akan dijawab oleh waktu. Nah, apa-apa? Itu
apa namanya, tanggung apa ya dibilang, gue masih bergantung sama orang tua gitu Bang. Karena gue kan masih studi juga, nah di situ. Ada Allah. Gak usah lu petang-tang peteng-teng udah syahadat, papa, mama, saya Islam sekarang. Tunggu waktu yang cepat, tunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan gitu. Ketika kalau udah sukses, ketika lo udah mapan, udah settle, baru mah sebenarnya Sukija udah masuk Islam dari kapan tahun? Gitu, nggak perlu lu masuk Islam lu tiba-tiba masuk rumah, assalamualaikum, saya Islam sekarang, mama, papa. Nggak usah begitu, bre. Dengan elegan gitu loh. Tapi maksudku gini Bang, kayak misalkan gue nanti ya anggaplah syahadat gitu. Amin. Misal diajak orang tua, ayo kita ke gereja, ayo kita Natalan. Itu gue gimana ngelawan? Lu bisa nolak dengan tangan? Jujur. Maksudnya Bisa nolak dengan tangan, menolak gitu. Dengan tangan. kalau tiap tahun Jujur. gue nolak dengan tangan, maksudnya gimana? Ya nolak dengan tangan, tidak mama papa pakai gestur tangan gitu kan. Atau lu segel itu gerejanya. Karena lu Islam. Bisa nggak? Ya mungkin kalau ya susah. Nggak bisa lah. Gitu. Takut lu. Iya. Nggak mampu. Iya Bang. Lu pakai mulut bilang, tidak mama papa saya Islam. Bisa nggak? Iya nggak bisa juga. Nggak bisa juga kan? Berarti lu hanya bisa mengingkari lewat hati untuk sementara waktu, iya nggak? Iya. Banyak-banyak istighfar. Ini yang paling terakhir. Kalau lu nggak bisa nyari kegiatan, aduh mah pak saya ada kegiatan gini, nanti saya gerejanya di sana deh, bohong gitu dikit. Atau mentok-mentoknya tetap maksa mereka, lu ikut ke gereja, lu banyak-banyak istighfar di sana. Lu ingkari itu dalam hati lu. Gitu Kim. Iya, kalau nggak ada jalan lain, ikut aja. Soalnya udah nggak ada jalan lain gitu. Iya, kalau nggak ada jalan lain, ikut aja ke gereja, bre. Tapi lu ingkari dalam hati lu. Kalau nggak ada jalan lain, karena apa? Posisinya lu masih lemah untuk membela iman lu. Gitu, Kim. Kalau banyak jalan, banyak jalan. Gitu. Everything is under. Gitu Kim. Slow, banyak jalan. Everything is underwear. Ini bukan pengajaran mengenai jikalau aku berada dalam suatu kaum maka aku akan berpura-pura seperti mereka supaya aku bisa mendapatkan banyak dari mereka. Apalah ini takia seperti ini. Aduh, batu kemenangan dulu. Nah, ini Jimen next ini Jimen. Gantian. Ini bukan penghujat, saya terlalu lembut ini. Saya terlalu feminin kalau begini. Jimen naik. Mana dia? Tolong naikin dong moderator. Mana Jimen ini? Mungkin sekalian saya istirahat juga nih Bang. Jangan ini gue mau kasih ketemu lu sama Jimen. Jimen juga dulu kayak lu, nggak kayak lu sih, lebih parah dia bebal sotoy gitu kan, digebukin pakai argumen. Alhamdulillah syahadat doi, dan doi mualaf paling ganteng karena masih muda dan pengangguran. Mana orangnya ini? Enggak deh, doi pekerja keras. Mana dia? Tunggu, ini lu ngobrol dulu bentar sama dia. Jimen, mana dia? Oh ini dia, gue invite. Cut. Naik Jimen, ini calon junior tuh ini. Gimana cara invite-nya? Oh ini. Nah itu, naik Jimen. Berbagi. 3-4 jam lah. 3-4 detik lah. Waduh. Enggak. 3-4 detik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia? Mabre Jimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nah, Kim ini Jimen adalah mualaf yang baru 1 tahun tapi ilmunya masya Allah luar biasa. Jimen ini Kim, beliau
tertarik kepada Islam, terbuka hati dan otaknya, tapi masih ada ketakutan ya, bukan keraguan, ketakutan. Silakan Jimem ngobrol. Luar biasa. Sorry ya bang, tadi lagi ngambil GoFood depan. Aman, everything is underwear. Lanjut. Ya gimana Kim saudaraku, gimana? Tadi sempat ku dengar bahwa Anda itu bagaimana cara nolak ya, kalau nolak untuk pergi ke gereja ya, Kau mengatakan, betul nggak saudara? Iya betul Bang. Ya. Biasanya pun orang-orang Kristen pun tidak harus nolak, dia itu kan keputusan dari dirinya. Dia nggak gereja satu hari aja pun nggak ada masalah. Hari Minggu dia nggak gereja nggak ada masalah kok. Iya betul sih, nggak masalah. Nah, yang susah tuh kalau misal kayak diajak Natalan gitu bang, diajak, ya tahu sendirilah, gitu kan. Natal wajib ya? Biasanya ya, apalagi kalau orang tua masih hidup mah wajib bang. Kayaknya enggak lah. Banyak tuh yang kalau Natal itu pergi nongkrong gitu nggak ada masalah kok. Nggak wajib tuh Natal ya. Bukan budaya keluarganya berarti. Yang berat nih keluarga itu loh. Ya udah bilang aja saya punya kegiatan gitu. Tapi memang itu tadi ada solusi sih kalau memang itu udah di ujung ya, di ujung problem ya. Seandainya